kalau saya boleh nunjuk nih ya untuk case ini, bagi saya presiden tetap harus tanggung jawab. Bagi saya. Untuk kasus? Untuk soal desain demokrasi yang kita inginkan, gitu. Ini kan partai-partai hegemoni, mohon maaf ya, partai-partai besar kan nggak mau kehilangan hegemoni saja. Ya. Mereka ingin menghalau partai-partai baru, jangan masuk dulu lah, karena itu mengganggu eksistensi mereka, kan itu problemnya. Luar hak angket juga kita, ya ini Bang ya, sebagai part of gerakan sipil ya, kita mempercayai bahwa tidak pernah ada presiden itu tumbang karena DPR RI-nya. Semua presiden tumbang karena gerakan sipil. Pertama saya pengen financial fair play di pemilu. Oke. Jadi nggak ada tuh orang yang bisa pakai 15M lawan 3M, nggak boleh. Pasti kalah nih yang 3M nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cawe-Cawe. Nah, di episode kali ini kita akan cawe-cawe menggali informasi terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan pada sidang 29 Februari yang lalu, di mana MK memerintahkan kepada pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, untuk merubah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Kemudian kita juga di episode kali ini kita akan cawe-cawe menggali informasi terkait dengan potensi caleg-caleg muda yang akan lolos ke parlemen. Dan sudah hadir di studio ini teman-teman saya. Yang pertama ini pengamat politik yang Dari musim analisanya ngeri-ngeri. Musim rambutan sampai musim manggis. Semua musim ya. Tiga kali pemilu. Iya, 3 kali pemilu ya. Masih jadi pengamat. Iya. Tapi kan bagian dari sejarah. Udah panggil Sari Caniago. Siap, Bang Margi. Sehat ya? Sehat. Cawe-cawe maju terus. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aldo. Terima kasih udah Abang panggil, ini sudah hadir. Ini udah juga sebenarnya, tapi gara-gara masuk PSI nggak mau dipanggil udah, dipanggilnya bro. Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Valdo Maldini. Siap, makasih Bang Margi, Bang Margi, Bang Pangi, namanya mirip-mirip sih. Bro Fidian ya? Tuh, Bro Fidian. Bro Valdi sehat ya? Valdo saya. Oh iya, Valdi. Valdi di Bogor, Valdi Zone. Tuh kan? Ini kesel mulut. Minum dulu. Iya, benar. Ini podcast kan, jadinya nggak kayak TV dong. Iya, benar. Oke. Bebas aja. Chill Kalau ya. podcast mah santai. Oke. Kita kan ngobrol-ngobrol. Ya udah, oke. Iklan nggak ada kan? Oh nggak ada dong. Nggak Kita ada. nggak pakai iklan. Nggak Karena ada. belum ada yang pasang soalnya. Nggak perlu iklan, gedung segede ini buat apa iklan? Ngemeng-ngemeng PSI lolos nggak nih? Hah? Ngemeng-ngemeng lolos nggak nih PSI? Kita mah yakin. Sedap. Si paling yakin. Selalu yakin ya. Iyalah. Iya. Ya, kalau partai nggak punya keyakinan lolos, mending nggak usah pemilu lah. Apa yang bikin yakin? Karena kita udah kerja, caleg lengkap, C1 ada. Oke. Ya, tapi kalau kalah di politik kan, misalnya kalau nggak lolos, bukan karena kita bego, lawan lebih jago. Iya. Karena lawan ya. Hah? Karena lawan ya. Ya kita kan fair aja, kita terima semuanya. Iya. Oke, terima Tapi kasih. kita masih optimis lah. Siap. Terima kasih Bro Valdo Maldini. Dan sudah hadir bersama kita juga ini Siapa? Perwakilan dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Firdian Aurelio. Ya Bang, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Ganjar Mahfud sehat? Sama kayak baterai Bang, 16%. Butuh power bank. Butuh power bank. Iya. Oke, izin saya ke udah panggil dulu ya. Iya. Udah panggil. Kok pakai izin sih podcast ini? Oh iya dong, izin dulu dong ya kan. Lalu lintasnya. Lalu lintasnya harus begitu. Putusan MK memerintahkan pembuat undang-undang nih untuk merubah ambang batas parlemen 4%. Itu keputusan yang oke atau gimana menurut Uda? Ya, kalau kita cermati itu kan memang perjuangan ide kita bersama sih sebenarnya saya. Memang ada 3 ide ya. Pertama, pemilu serentak ini harus dihilangkan. Supaya dibuat saja kembali pemilunya pileg dulu, habis itu pilpres. Yang kedua adalah ambang batas parlemen. Yang ketiga adalah ambang batas presiden. 3 ini kan isu yang sebetulnya selama ini kita gugat sebenarnya. Ada problematik yang sendiri yang harus diselesaikan. Kenapa harus maksain? Ada apa sebetulnya? Misalnya tadi kita bahas tentang ambang batas parlemen 20%. Ini kan putra-putra terbaik bangsa, orang-orang terbaik itu kan nggak bisa punya potensi kesempatan yang sama. Karena akhirnya kita punya 3 calon presiden, itu udah syukur kemarin. Ada kemarin kemungkinan kan 2 kemarin dengan ambang batas 20% kan. Nah, yang kedua adalah soal pemilu ambang batas presiden 4%. Kan banyak kemudian yang jadi polemik bukan soal 1 atau 2 atau 3 atau 4% atau 7%. Tapi Bang Margi, ini soal suara terbuang ini yang sangat disayangkan. Kan jangan sampai suara yang dipilih oleh rakyat itu nggak menjadi kursi. Kan itu aja problematik. Jadi starting point-nya intinya di situ sebenarnya. Misalnya nih Valdo nih ada suara sekarang 56.000.
Beliau yang punya suara pribadi loh ini. Belum digabung dengan suara caleg yang lain, belum suara yang milih partai. Oke. 56.000 ini mau diapain kan nggak ada jadi apa-apa. Sementara kan ada Maksud udah PSI nggak lolos? iya kalau nggak lolos ini. Tapi saya Kongres mengatakan bahkan 200.000. Iya. Iya ada Armando 100.000. Iya, ada. Termasuk Pak Aritan, Cynthia 60.000. Pak Aritanu 200.000 kan. Nah, misalnya termasuk istri Pak Aritanu kan ya, masuk saya. Pak Aritanu dan keluarga. Iya dan keluarga 200.000. Itu total kan keluarga, itu oke. artinya itu kan kalau 100.000 kan udah masuk caleg premium. Ya. Kalau Paldo masuk belum premium karena belum di atas 100.000. Tapi intinya sebenarnya kalau misalnya ini nggak menjadi kursi, lalu yang kemarin milih Paldo, yang milih yang lain-lain yang di atas 100.000 tuh siapa wakilnya? Berarti kan mereka harus mencari wakil baru. Udah, ini kan niat awal ambang batas parlemen adalah untuk penyederhanaan partai politik dan juga dalam rangka menciptakan stabilitas politik di parlemen kan. Itu gimana kalau niat awalnya? Nggak nyambung aja. Fragmentasinya gini. Kan memang logikanya semakin banyak partai politik, kan sistem Scott Manwaring itu kan multi partai diadu dengan sistem presidensial itu tidak kompatibel. Maksudnya makin banyak partai, makin lama ngambil keputusan, makin banyak fragmentasi politiknya, seleranya banyak. Maka sebetulnya kalau untuk menyederhanakan partai dengan sistem sekarang, apalagi dengan sistem model dulu kuatai, sekarang kan Sunlight itu ya, dan sistem pembagian perolehan rekapitulasi suara menjadi kursi. Nggak nyambungnya gini. Buktinya di era Pak Jokowi sistem presidensial ala multipartainya juga ekstrim, 9 sampai 10 partai hari ini. Tapi proses pengambilan keputusannya jangankan cepat. Ada yang undang-undang dibuat hanya sekejap satu malam. Undang-undang yang istilahnya tuh saya katakan undang-undang yang ya IKN, undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK itu kan dikerjakan ya undang-undang ketok magic lah. Satu malam selesai gitu. Padahal partainya banyak sekali. Tapi proses pengambilan keputusannya kan keren banget itu. Artinya sistemnya membuat siapapun yang presiden terpilih, dia akan mengakomodir partai-partai yang kalah mengusung calon presidennya supaya ada kekuatan mayoritas di parlemen. Oke. Karena partai kita tidak ada kuat secara mayoritas di parlemen hari ini. PDIP hanya 17%. Artinya tidak lebih dari 20% kan? Ya. Tidak lebih dari 20% suara. Nah, oleh karena itu memang sistem yang tadi itu membuat suara terbuang sia-sia, itu yang jadi problematik sekarang. Nah, yang kedua adalah maka usulan dari Grace misalnya PSI misalnya itu kan menarik sebenarnya. Harus ada praksi yang meskipun partai nggak lolos ambang batas parlemen tapi ada kursi di DPR gitu. Terutama misalnya yang kita anggap misalnya kasih yang di atas 100.000 misalnya. Ada kursinya di parlemen. Supaya suara rakyat nggak terbuang sia-sia. Seleksi parpolnya di mana? Ya kan seleksi parpol itu kan sebenarnya yang menarik. Apa yang menarik dari seleksi parpol itu kan sebenarnya biar rakyat menilai kan. Kalau sudah dipilih oleh 100.000 orang, sebenarnya kan itu terseleksi sebetulnya, nggak perlu lagi seleksi-seleksi lain. Nah, kemudian problemnya kan, ini kan partai-partai hegemoni, mohon maaf ya, partai-partai besar, kan nggak mau kehilangan hegemoni saja. Ya. Mereka ingin menghalau partai-partai baru, jangan masuk dulu lah, karena itu mengganggu eksistensi mereka, kan itu problemnya. Nah, sementara di Amerika Serikat atau di Prancis kemarin saya lihat, kalau di Amerika memang hanya 2 partai saja, dia konsisten settle situ. Cuma di Prancis kemarin kan ke Macron itu kan partai baru ya, bisa ngusung presiden dan menang kan gitu, bisa saja. Okay. Artinya ada juga waktu bagi rakyat untuk menghukum partai-partai lama, hegemoninya dan seterusnya dengan kehadiran partai baru. Okay. Nah, cuma menurut saya kalau usulan kita sebenarnya dari riset-riset kita selama ini kan hanya partai baru itu hanya mencapai 0,25 sampai 2,6%. DPR RI hanya bisa. Jadi untuk mencapai 4% itu kan tertatih-tatih. Perjuangannya maha berat sekali gitu. Apalagi partai yang tidak punya logistik, tidak punya caleg yang kuat, yang punya rekam jejak, yang punya pengalaman. Kecanggihan Golkar kan di situ. Caleg-calegnya itu anak bupati, anak gubernur, anak wali kota. Kemudian logistik kuat, kemudian seleksinya juga kuat. Anak presiden juga ada di PSI, di Paldo ini kan. Cuma nggak kuat kalau satu orang saja, kan nggak merata kan. Jadi kekuatan ambang batas itu kan dilihat calegnya aja. Okay. Kalau calegnya itu layak jual, partai itu lolos ambang batas. Udah, putusan MK kan memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk merubah ambang batas parlemen yang 4% ini kan. Artinya ini bola panas ada di DPR dan pemerintah kan. Nah ini pertarungannya akan seperti apa nanti? Ya nggak mudah, berliku-liku. Karena kan putusan MK ini
bukan meniadakan ambang batas. Bukan, ini justru akan jadi bola panas, bola liar. Bisa dia 1 atau 2%. Saya katakan kalau batas bawah, anggaplah 1% ambang batas parliamentary threshold kita. Batas atas kita buat 2% saja. Itu pasti akan banyak partai baru nanti masuk ke parlemen. Tapi ketika dibuka ini, kotak Pandoranya dibuka, ibaratnya itu bola panas, bisa liar, bahkan bisa 7% jadinya besok. Yang namanya partai besar, partai yang punya hegemoni, nggak ikhlas, nggak ridho, nggak mau ada partai baru, ya jangankan akhirnya 4% jadi 7% jadinya nanti. Karena putusan MK tidak menyebutkan Tidak angka. menyebut angka, putusan MK untuk meninjau ulang, dicermati, dikalkulasi, dihitung ulang. Kalau saya bukan begitu prinsipnya, jangan sampai kita nggak ikhlas suara rakyat terbuang sia-sia. 16 juta suara terbuang sia-sia tidak menjadi kursi di DPR. Kan itu yang men-challenge kita di situ, prinsipal kita di situ, Pak Margi. 16 juta suara nggak punya wakil hari ini di DPR. Ini mau diapain? Nah, kalau bagi saya mau 1%, mau 2%, mau 6%, mau 4%, ya terserah saja. Tapi tolong dipikirkan, jangan sampai perolehan kursi rekapitulasi hari ini itu tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Dan ini kan nanti putusan ini untuk pemilu 2029. Tidak Berarti berlaku. dari musim durian, musim rambutan, musim manggis, besok musim apa lagi saya nggak tahu. Karena 2029 masih panjang kan. Iya. Udah Pangi, kemarin ada teman saya nanya gini, ini kok MK putusannya beda ya? Kalau untuk yang usia cawapres kemarin langsung berlaku. Ini pileg kok. Iya, karena kalau itu dilakukan pasti berpolemik ya. Pasti ya udah curiganya ke partainya Valdo ini, PSI kan. Ya pasti dicurigai. Apa aja kita dicurigai. Tapi itu tanda sayang. Tanda sayang. Artinya kecurigaan publik ini untuk siapa lagi? Jangan-jangan kemarin untuk Nggak tahu perasaan Perindo mereka. Gitu. Ya sense of politiknya mungkin bisa Perindo, bisa kayak gitu. Sebelum ke Valdo ya, tapi kalau menurut Udah, ini nanti di Senayan ini arahnya akan berkurang atau bisa nambah dari 4%? Kalau saya mencermati tergantung ya bagaimana kan sebenarnya hegemoni partai papan atas partai-partai yang di parlemen hari ini kan nggak mau ada partai Kalau baru. marwahnya putusan MK ini sebenarnya ingin menghilangkan, ingin mengurangi itu bagaimana? Kalau menghilangkan kemarin katanya sinyalnya nggak menghilangkan, tapi katanya ambang batasnya dibuat agak masuk akal. Nah, masuk akal kalau saya hitung sekarang itu paling tinggi batas maksimal itu 2%. 2%. Nah, kemudian batas bawahnya 1%. Itu supaya masuk akal, supaya partai-partai baru ya itu mereka pasti sanggup lah. Sekarang kayak PSI udah 3%, berarti kalau 2% kan udah lolos di ambang batas parlemen. Maka akan menarik besok itu masyarakat akan bisa menghukum partai-partai ini semua. Sehingga akan ada partai yang datang, akan ada partai yang pergi dari parlemen kan gitu. Udah ada kemungkinan nggak akan kembali ketika ambang batas parlemen ini pertama kali diberlakukan di pemilu 2009 sebesar 2,5%? Ada mungkin saja 2,5%. Anggaplah misalnya dulu Hanura lolos, pernah Nasdem lolos, Gerindra pernah lolos, itu kan di angka 2,5 atau 3%. Mohon maaf 3%. Kalau waktu itu dipatok 4% juga Gerindra ini nggak lolos pada waktu itu ya. Yang pada momentum 2009. 2014 kan 3,5% ya. 3,5%. Jadi itu 3%. Sehingga Gerindra dapat kesempatan, Nasdem dapat kesempatan, Hanura dapat kesempatan. Setahu saya boleh di cross check 3 partai waktu itu yang lolos dengan ambang batas limitasinya kan 3%. Nah, kalau misalnya hari ini 3%, ya PSI juga bisa ada potensi lolos kan. Tapi karena 4%, hasil saya yang sampai sekarang termasuk quick count-nya Voxpol kemarin sudah direntang margin of error di batas atas pun PSI nggak lolos. Dan udah benar diberlakukan untuk pemilu 2029 ya? Benar, sebenarnya menurut saya justru kalau diberlakukan 2024 udah kemarin bicara tentang pelanggaran konstitusi di MK soal umur, ditambah lagi polemik yang ini PSI. Nah sementara PSI sama Pak Jokowi kan nggak bisa dipisahkan hari ini. Yang satu-satunya partai yang masang fotonya Pak Jokowi kan hanya PSI. Nah kan itu problematiknya. Nggak ada yang lain. PSI gimana? Oke nggak nih putusan MK ini, Bung Valdo? Ya sebenarnya sih tergantung ini ya Bang ya. Kita pengen ngedesain demokrasi kita gimana. Jadi bagi saya pribadi ya ngelihat angkanya 2,5, 3, 4. Ya kita pengen bikin demokrasi kita tuh kayak apa gitu. Ada argumen soal stabilitas politik dengan deparpolisasi. Enggak lah, terlalu kasar deparpolisasi. Penyederhanaan jumlah partai politik. Tapi apakah itu desain demokrasi yang kita inginkan? Apakah kita seserius itu bicara soal ideologi, sikap, policy,
narasi, orang-orang, kebijakan, perda yang dikeluarkan, peraturan gubernur yang dikeluarkan kalau jadi kepala daerah gitu. Seserius itu nggak sih? Kan enggak. Kita nggak pernah ngelihat sebuah policy yang benar-benar bertentangan gitu secara prinsip ya. Dalam artian melihat demokrasi kita hari ini, termasuk ngelihat bagaimana kita menyusun partai politik yang ada di Republik ini gitu. Dan pada akhirnya kita terjebak dari yang tadi gitu, yang pada akhirnya Bang Panggi juga bilang 2,5, 3, 4 dampak lingkungannya lah soal suara yang terbuang, soal partai-partai susah bikin partai politik, nggak ada alternatif, susah. Karena kan yang paling ditakutkan sebenarnya Bang Panggi bagi partai politik baru bukan hanya soal lolos nggak lolos Bang, verifikasi faktual itu mahal sekali. Setiap pemilu. Setiap pemilu itu mahal sekali. Bayangkan sebuah partai politik baru harus punya kantor partai di sejumlah kabupaten kota yang ada di Republik ini dengan orangnya, kantornya ada, kecamatan juga harus ada, ya. Itu gede sekali biayanya. Dan bagaimana seseorang yang punya ideologi, punya cita-cita membangun partai politik di Republik ini dengan kos sebesar itu? Susah sekali. Kalau menurut Bro Valdo, apa sih esensi Dan dari ambang batas ini? Esensi apa yang diharapkan dari adanya ambang batas parlemen ini? Ya kalau seandainya begini ya, kalau saya ngelihat di DPR misalnya, kita bicara DPR, karena kan kalau di DPRD nggak ada. Dan ide grace soal fraksi gabungan itu di DPRD udah ada. Ya. Itu udah pernah terjadi kan. DPR kita punya komisi 11. Komisi 1 sampai komisi 11. Ya idealnya memang setiap partai punya anggota di setiap komisi itu. Ya. Berarti kan minimal 11 anggota nih Bang Panggi. 11 fraksi. 11 anggota yang lolos nih Bang. 11 anggota ini kalau kita konversi misalnya, berapa persen sih sebuah partai politik itu dapat anggota 11? Tapi kan nggak lucu, partainya lolos parlemen tapi anggotanya komisi 11 nggak ada. Ya. Nggak ada dong dia di komisi keuangan, nggak ada dia di komisi, misal di komisi 2, nggak ada gitu. Idealnya kan minimal ada di setiap komisi. Walaupun sebenarnya aturan yang ada, berapapun suaranya sampai 4%, even PSI sampai 4% yang lolos cuma 6 itu tetap lolos dihitungnya Ya. gitu. Nah tapi kan ini apakah itu desain demokrasi yang kita inginkan? Kan enggak gitu loh. Kita pengennya DPR tuh kayak apa sih gitu. Nah obrolan kayak gitu itu tuh nggak pernah keluar Bang. Obrolan kita tuh terlalu teknikal kalau kita bicara soal kepemiluan, sistem demokrasi. Bahkan kalau seandainya saya pribadi mending hilangin aja sekalian. Karena Dinolkan. nggak ada gunanya 2,5, 3,5, 4, apa maknanya apa? Menurut saya gitu. Kalau maknanya kita hanya beribut soal soal pembatasan partai, itu receh sekali kalau kita bicara demokrasi ya Bang. Lagi-lagi kita bicara demokrasi loh ya. Desain partai politik yang kita inginkan kayak apa tuh kan nggak pernah serius kita. Ya kalau seandainya boleh ngelempar ide nih Bang Panggi, saya kan memang suka pakai ini ya, kejadian-kejadian di sepak bola sebagai Sesuai namanya. metode di dalam politik. Misal saya suka financial fair play. Kalau kelebihan duit, kayak AC Milan pernah kelebihan duit, kebanyakan duitnya didiskualifikasi. Nah itu harus ada di politik tuh. Jadi caleg tuh dibatasin tuh kampanyenya, lebih disqualified. Yang kedua, kita mungkin bisa juga niru skema degradasi dan promosi Bang. Bahwa kalau ente punya partai, di kota itu ente udah menang, ente bisa promosi ke provinsi. Lu bisa promosi. Kalau enggak lu degradasi gitu. Ada nggak sih imajinasi kita di politisi-politisi kita kan nggak pernah ada. Ya nggak pernah ada tuh imajinasi soal itu. Jadi pada akhirnya sebenarnya kalau Bang Margi tanya ke saya, bisa nggak sih lolos 4%? Bang Panggi mungkin tanya ke saya, technically saya bisa jawab. Gini Bang caranya. Caleg tuh slotnya 22.000. Bayangkan jika partai politik lengkap calegnya. 22.000 Bang Panggi. 22.000 lengkap nih Bang. Per caleg bebanin 300 suara aja deh. 6,6 juta suaranya. Sampai 4%. Tapi persoalannya partai-partai baru kayak Perindo, PSI. Gimana cari caleg 22.000 Pak? Ini ibarat main bola nih. Ada Lionel Messi sama Asnawi Mangkualam. Berdua lawan tim U18 timnas. Kalah. Cuma 2 orang Pak. Nah beda partai gede kan lengkap susunan calegnya. Jadi obrolan kita soal Cuma pemilu. kendalanya di DPRD provinsi kabupaten kota untuk partai baru nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Yang susah memang DPR. DPR. Nah, Karena yang DPR ini yang mau
banyak jadi caleg untuk jadi CP aja, kurikulum vitae. Untuk modal nikah. Ada tuh. Dia pernah jadi gimana caleg kita DPR, mengharapkan pernah. obrolan soal demokratisasi? Ini mohon maaf ya kalau saya ambil argumen Bang Pangi. Apa argumen mereka soal demokrasi? Mereka pengen desain negara kayak apa? Ya. Demokrasi kita kemana? Akhirnya, ya udah. Aku politisi, Bang Pangi, Bro Fidian, dijebaklah kita sama angka-angka 2,5, 3,5, 4 ini, diakalin lah pakai fraksi gabungan lalala. Ini kalau kita jebret ini ya, ini punya persoalan, Bang. Jadi menurut saya sih, ya pada akhirnya kalau PSI mau berapapun ya kita siap. Bro, ini kan nanti bola panasnya ada di DPR dan pemerintah nih untuk Ya. perintah MK ini ya. Ya. PSI melihatnya seperti apa? Ini akan Ya, menjadi itu aja tadi Bang Pangi udah bilang, namanya mengubah, bukan menurunkan. Berubah bisa naik, bisa turun. Bisa turun, bisa Nah, ini naik. partai-partai incumbent di parlemen mereka tadi disinggung ya. Ya. Mereka belum tentu ikhlas juga nih. Ada partai yang Kalau udah jadi Bang, kalau kita udah jadi biasa pengen stabil. Kagak usah ada orang-orang baru yang masuk gitu kan. Kalau kita udah jadi. Iya. Kan kadang-kadang di politik di Indonesia itu tergantung tempat berdiri juga. Ya, kalau kita udah masuk dalam ngapain aja orang. Tapi kan kalau seandainya kita yang di luar mengamuk juga gitu kan. Iya. Saya kan udah pernah di partai yang di dalam, Iya. lagi di partai yang di luar. Iya. Saya kan udah nyobain semuanya nih, ya kan. Enakan mana? Sama aja, lebih enakan di luar. Maksudnya lebih bisa eksperimentasi gitu. Hobi saya kan itu. Jadi dalam artian kita tuh mungkin perlu lebih serius sih. Maksudnya mungkin kalau Bang Pangi yang jelasin mungkin lebih enak ya. Kalau saya kan argumennya argumen politisi banget. Lebih serius mikirin desain Ya. partai kita kayak apa Oke. gitu. Thank Karena you. kalau enggak Bang, kalau enggak paling ya obrolan kita 4%, 5%, sama kayak batas usia. 30 gubernur, 40 presiden, 25 wali kota. Apa coba? Maksudnya, men, lu bisa bikin peraturan yang lebih enak nggak sih untuk Iya, kita dengar gitu loh? iya. Dan Oke. mohon maaf ya, saya pastikan itu nggak akan terjadi lah kalau ada PSI di parlemen mah. Oh, sedap. Iya. Persoalannya kita belum di sana. Oh, Ente iya. nggak mau ngasih kesempatan. Iya. Berarti nanti 2029 baru masuk ya? Nggak tahu, mungkin aja masuk 2024. Kan Oh. belum selesai dihitung, Pak. Oh. Oh, jangan dong. Ini masih ada 15 hari lagi kok. 15 hari lagi, Kita ya. hormati penghitungan berjenjang. Iya. 15 hari waktu masih ada waktu untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk menunggu hasil. Oh, menunggu. Iya. Iya. Sedikit-sedikit operasi. Apa Enggak, coba? saya nggak bilang operasi. Iya netizen lah, nggak abang. Ya. Maksud gue apa coba gitu loh. Lu bisa nggak sih lebih meaningful gitu nyerbunya gitu loh. Iya. Gue sih ya. Tapi gini, memang gini. PSI itu udah siap ya? Selalu dicurigain udah siap ya? Apa? Iya, selalu dicurigain udah siap ya? Ya barang Berapa? bagus selalu begitulah. Jadi pembicaraan. Yang paling menyedihkan di politik tuh Om Margi, orang gak ngomongin. Itu Iya, paling iya. tersiksa. Iya, Lu iya. udah kayang, lu udah pasang baliho, bawa keluarga, bahkan nggak diomongin bos. Iya, Ya, oke. Itu yang lebih menderita. Oke, thank you Bro Valdo. Sekarang saya ke Bro Firdian nih. Minta tanggapan dulu soal putusan MK mengenai ambang batas parlemen ini. Ya pertama ada 3 Bang. Jadi kalau dari saya pengen ngambil 3 variabel ya. Pertama dari Perludem kan yang mengajukan gugatan ini. Mereka tuh udah ngajuin dari 2013, 2020 dan 2023 sekarang. 24 sekarang. Dan kebetulan dulu saya part of ketua BEM juga Bang di Unpad. Oke. Dan dulu kita ikut mendorong juga sebetulnya penghapusan parliamentary threshold dan presidential threshold. Oke. Jadi itu 2 hal yang kita dorong. Nah, jadi yang pertama adalah soal kemudian timingnya itu sebetulnya tepat. Dan cuman di sini sebetulnya saya pengen ngeliat ada inkonsistensi dari MK sebetulnya. Kenapa giliran batas usia tadi diajukannya sekarang? Karena kita pernah punya beberapa putusan MK yang kemudian diajukannya juga di pemilu berikutnya gitu. Misalnya di putusan MK soal pemilu serentak itu dilakukan di pemilu berikutnya lagi. Terus batas usia ini kan ada kemudian putusan barunya tentang open legal policy. Itu juga diputuskan di pemilu berikutnya. Begitupun yang sekarang soal parliamentary threshold. Nah akhirnya kan sebetulnya ini menjadi validasi gitu. Kalau kemarin bicara soal batasan usia itu ya karpet merah untuk Oke. Gibran gitu. Jadi ya putusan ini jadi validasi lah gitu kan. Dan yang ketiga variabel yang menarik juga adalah jadi ini tuh kenapa kemudian tadi Bang Faldo ada statement benernya ada lagi nih 4%. Banyak benernya tuh bro. Kecuali yang bagian PSI gak operasi itu salah ya. Itu. Jadi bagian apa namanya 4%. Ini mantan BEM kalau udah Dulu ketemu 2,5%, 3%, 4%. Dia nggak pernah punya formula Bang. Kenapa angkanya segitu? Niatnya kan kalau dari MK adalah bagaimana bicara soal
penyederhanaan partai politik. Tapi sebetulnya yang jadi sederhana adalah partai politik yang masuk DPR. Tapi parpol kan justru sering bertambah. Tambahlah Gelora, tambahlah apalah. Yang jadi berkurang cuma parpol di DPR. Dari 13 jadi 9 sekarang gitu kan. Tapi nggak partai kemudian penyederhanaan partai tidak terjadi. Nah, ya bagi saya dampak diskusi teknis tadi kalau kata Bang Faldo adalah kegagalan partai politik untuk menawarkan pendidikan politik yang berkualitas kepada publik sebetulnya. Makanya di dalam putusan MK yang baru ini, dia intensinya di dalam poin-poin penjelasannya sebetulnya mengarah ke tolong diturunkan DPR gitu. Lu yang ngatur, tapi tolong diturunin. Memang salahnya adalah nggak di-guide sama MK. Ya. Nggak di-guide yang ideal. Kan kalau Perludem tuh pengen 1%. Dia ngajuin 1%. Tapi MK tuh nggak nerima bagian itunya. Itu udah biar DPR yang garap gitu. Sedangkan DPR sendiri kan sekarang udah ada statement dari beberapa parpol ya, pengen 7,5%. Yang gede pengennya 7,5%. Yang kecil pengen 2,5%. Ya bener juga ini orang ngomong berdasarkan akhirnya partai politik. Kepentingannya. Terkesan ngomong ya berdasarkan kepentingan. Ya wajar juga sih namanya partai politik. Cuman kan akhirnya tidak pernah menyambut sendiri maksud publik nih Menurut apa. Firdian, arahnya nanti ketika pembuat undang-undang ini berkolaborasi akan kemana arahnya? Karena tadi nggak ada guide yang Angka. Ya, Nah, dari MK. Sejak tadi ya, walaupun nggak ada guide angka Bang, tapi kan ada guide soal poin-poinnya. Misalnya bagaimana nanti pilihan persenan angkanya, mau itu 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 20. Itu pertama perlu kemudian memperkuat sistem presidensial, perlu ada penyederhanaan parpol, dan ketiga perlu menaikkan kualitas kaderisasi partai politik gitu. Makanya sebenarnya ada guide bagian itunya. Cuman, kalau saya sih skeptis. Karena toh dulu Omnibus Law Cipta Kerja juga ada guide-nya. Ini kan diputuskan sama MK inkonstitusional. Tapi toh DPR pemerintah tetap ngerjain juga. Padahal udah dibilang ini inkonstitusional. Jadi sebetulnya apalagi ini gitu. Jadi sebetulnya ini jadi semacam apa ya? Satu hal yang hopeless sih Bang. Kalau kita sebagai masyarakat sipil sebetulnya ngeliatnya hopeless. Karena pernah punya beberapa jejak bahwa kemudian ada aturan yang dianggap inkonstitusional, disuruh direvisi, tapi toh nggak dilaksanain. Pun ini juga sama. Jadi kayaknya nggak ada yang, kalau saya sih skeptisnya pengen bilang nggak usah berharap sih. Ini berarti Nggak ada ansor hal lagi baik. dong, angin sorga lagi nih. Putusan Angin MK sorga. ini. Angin sorga juga Bang. Dan ya apalagi gini juga sih Bang. Partai politik yang akhirnya sekarang berteriak untuk kemudian hilangin aja nih ambang batasnya atau turunin lagi aja, itu yang kebetulan masih di luar atau belum mencapai 4% nih sampai deadline tanggal 20. P3 misalnya minta 2,5% gitu. Bahkan minta dilakukan sekarang. PSI juga sama. Minta dilakukannya sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat tadi adalah mereka bicara atas dasar apa, yang nggak lebih atas dasar siapa yang di luar, siapa yang di dalam. Dan kalau mau bicara siapa kemudian policy makernya, ya kan mereka orang yang di dalam. Jadi sebetulnya ini angin sorga aja Bang kalau kita Angin ngelihat. sorga aja. Oke. Tadi Firdian juga menyinggung soal putusan MK batas usia cawapres dengan yang pileg ini berbeda ya. Apakah itu pengaruh juga ketua MK-nya berbeda? Pengaruh lah Bang, jelas pengaruh. Dan ini kan sebetulnya menjadi satu tamparan harusnya buat teman-teman 02 ya, yang kemudian masih mengelak. 02-nya ke sana dong. Banyak kan Bang 02 yang masih mengelak kalau misalnya Gibran ini adalah hasil Sini banyak produk 02 nih. nepotisme, produk Uncle Usman. 02 itu gitu, kalau di Depok rute mana? Rutenya Pasar Minggu Depok. Iya, warna coklat ya. Jadi sebetulnya ngaruh banget Bang. Makanya ya satu sisi ada kemudian, dan gini, MK kemudian memilih memutuskan putusannya berlaku di pemilu berikutnya, ini keputusan yang tepat karena menghindarkan dari anasir partisan gitu. Jadi tapi dipertanyakan aja kenapa kemarin yang kemarin sekarang. Karena kalau ngomongin soal pemilu sudah mulai ya, yang kemarin juga sebenarnya sudah mulai pemilunya. Bahkan kan ketua KPU juga kemudian dianggap melakukan pelanggaran etik karena belum mengubah PKPU-nya tapi udah nerima Gibran-nya gitu kan. Makanya sebetulnya kalau kemarin sebenarnya balik lagi membaca putusan MK soal ambang batas PT ini juga kita bisa kemudian melihat putusan MK sebelumnya yang misal soal batasan usia, bahwa memang ternyata putusan MK itu sungguh-sungguh bentuk dari red carpet, nepotisme gitu, dan bentuk dari ya konflik of interest dari Anwar Usman. Udah panggil ansor katanya angin sorga nih putusan MK ini soal ambang batas parlemen. Ya itu tadi memang ini kan namanya hidup ini kan hanya persoalan kain sarung aja nih. Sedap. Sarung itu bolak-balik begitu-gitu aja kan. Iya, Putar betul. di situ-situ aja. Jadi Iya, maksudnya iya. dan itu mencari persamaan kepentingan. Boleh kata Faldo tadi kan yang partai di dalam berarti persamaan kepentingan nggak ketemu ini untuk diturunkan gitu.
Tapi ya partai yang di luar ya persamaan kepentingannya ada. Kalau bisa turun diturun lagi supaya bisa masuk. Begitu kita masuk yang angkat lagi, naikin lagi kan. Jadi artinya persamaan kepentingan di politisi yang bahas undang-undang siapa? Kan sekarang yang ada di DPR. Ya. Bukan PSI yang bahas. Nah, persamaan kepentingannya PSI nggak ada di situ. Itu persoalannya Golora atau partai. Tapi kan nanti PSI ada di pemerintahan berikutnya. Ya, syukur-syukur kalau iya kan. Tapi kan kita nggak tahu nih iya atau enggak. Iya, bisa tidak kan gitu. Jadi ini yang menjadi yang bahasnya adalah partai parlemen. Yang menurut saya kecenderungannya kok trennya menurut saya rasa-rasanya bukan diturunkan. Jadi ini bola panas, ini bola liar, buka kotak Pandora, apalagi rambu-rambunya nggak jelas dari MK, dirubah saja. Dirubah bisa batas atas, bisa batas bawah. Bisa makin naik lagi dari 4 jadi 7 kan gitu. Bisa lagi turun dari 4 jadi 2 atau 1 atau bahkan tidak ada sama sekali ambang batas parlemennya. Tapi semangatnya sebetulnya adalah semangat bagaimana starting pointnya, bagaimana suara rakyat tidak terbuang 16 juta tadi, itu semangat itu penting dipertimbangkan di DPR gitu. Bagaimana semua konversi suara itu jadi kursi. Yang kedua adalah semangat misalnya kan 3 problem hari ini. Ambang batas parlemen threshold 4%, ambang batas presidensial 20%, pemilu serentak. Sekarang pemilu serentak, coba tanya asbabun nuzulnya. Apa kepentingan pemilu serentak ini? Pertama dulu katanya perlu untuk menghemat biaya pemilu supaya efisien. Ternyata dihitung 2014, 2019 lebih banyak dana sekarang. Di mana penghematannya gitu loh judulnya. Lagu lamanya, kaset usangnya penghematan. Tapi ternyata boros juga. Yang kedua supaya partisipasi tinggi, ya kan? Tapi ternyata mau pemilu serentak jangan-jangan partisipasi sama. Yang ketiga adalah kenapa dibuat serentak? Oh, mudaratnya besar sekali. Orang semuanya bicara pilpres. Pileg nggak dibahas sama orang. Lampunya pilpres terlalu terang. Lampunya pileg redup lampu mobilnya. Karena orang semua bicara tentang calon presiden. Pileg nggak dibahas orang. Ini adalah konsekuensi mudarat dari pemilu serentak. Yang kedua adalah KPPS banyak meninggal. Menghitungnya dari pagi sampai ke pagi lagi. Bahkan ada yang 2 hari ngitung. Syukur-syukur kemarin bersyukur sudah satu TPS sudah dibatasi 300 pemilih. Sebelumnya sampai 450 kan. Makanya banyak meninggal itu. Menghitungnya nggak tertib. Yang biasanya menghitungnya presiden dulu dihitung. Ternyata di daerah SOP nggak dijalankan. Yang dihitung DPRD provinsi kabupaten kota dulu karena ada elect strongman itu. Akhirnya presiden dihitung jam 3 pagi. Kalau dulu itu pilpres itu terkontrol, pileg juga terkontrol, tidak ada manipulasi kecurangan. Nah, sekarang diserentakkan. Nah itu kan mudaratnya banyak sekali yang harus dipertimbangkan kan. Belum kemudian biayanya dan seterusnya. Kemudian pengawasan kontrolnya saksi. Nah termasuk ambang batas ambang batas presidensial 4% tadi. Itu kan mudaratnya juga ada. Mudaratnya kan adalah tadi suara terbuang, kemudian banyak yang tidak jadi kursi. Apalagi mudarat yang perlu kita pelajari dari ambang batas 4% ini, semangatnya juga muncul angka 4% ini juga nggak ada usul fikihnya apa ya? Asbabun nuzul nggak ada gitu. Tiba-tiba muncul angka 4% ini apa? Lebih islami kita nih ternyata. Iya. Apa yang menjadi angka itu muncul gitu 4%. Ini PSI garis kanan. Yang moderatnya, yang pluralisnya beda. Ini yang agak moderat ke kanan. Tapi apa pertemuan kepentingan antara partai yang di dalam dengan yang di luar kalau kita bicara soal ambang batas ini? Nah itu yang saya nggak ketemu. Titik persamaan kepentingannya soal seleranya. Karena kalau misalnya mau dinaikkan, itu ada kepentingannya di DPR hari ini. Partai yang ada di parlemen. Tapi untuk diturunkan setahu saya hanya mungkin P3 yang mau semangat tinggal satu-satunya. Karena dia yang sekarat. Antara batas atas batas bawah masih agak was-was kan. Yang partai yang lebihnya kan masih 6%. Jadi mereka happy-happy aja mau 4-5%. PSI berapa persen? Ya PSI kan kalau kita nggak lolos. Voxpol paling tinggi lah. Voxpol berapa? Ya kalau di angka kita 2,9. 3,91 kalau di Voxpol. Ya kalau dinaikkan angka batas margin of error 1%-nya 3,9. 3,9 itu kan juga nggak lolos. Nggak lolos ya. Iya. Dan itu mencari angka 1% tadi dari 2,9 jadi 3,9 itu kan 1,2 juta suara. Nggak tahu bagaimana cara Faldo rekapitulasi mencari angka sebesar itu. Nah ini soal lolos nggak lolos ya Bro Faldo. Ini kan Bro Faldo sebenarnya salah satu potensi politisi muda juga yang lolos ke Senayan. Tapi ternyata Bro Faldo ini kalau melihat potensi partainya sih
suaranya banyak ya Bro Valdo ya. 56.000 loh. Mengalahkan kandidat-kandidat. Saya Iya. di atas Pak Menteri Dito Aryo Tejo dan Pak Ahmad Ali. Alhamdulillah. Di Dapil Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Iya. Tapi kalau misalnya peluang lolosnya tipis, kira-kira gimana nih potensi caleg-caleg muda untuk mengisi Pangi. parlemen? Pak Pangi atau saya? Oh, ke Bro Valdo dulu dong. Sebagai Iya. pelaku ini. Iya, kalau saya sih simpel aja Bang. Kita mau ngelihat tadi ya, mungkin kalau soal desain demokrasi, bisa nggak nih yang di luar sama di dalam nih bicara gitu. Bisa nggak kita memikirkan secara serius. Tapi kan di Republik ini jarang itu terjadi. Pada akhirnya ini soal angka, ini soal numbers, ini soal technical gitu. Karena nggak pernah ada pikiran soal Oke. demokrasi seperti apa. Tapi ya Bang Pangi ya, kalau saya boleh nunjuk nih ya untuk case ini, bagi saya presiden tetap harus tanggung jawab. Bagi saya. Untuk kasus? Untuk soal desain demokrasi yang kita inginkan gitu. Pengen bikin demokrasi kita kayak apa nih? Tadi Mas Fidian ngomong soal kualitas demokrasi gitu. Jadi di situ. Tapi balik lagi ya soal Presiden yang sekarang ya? iya, sekarang besok dan seterusnya gitu. Harus gitu. Saya punya keresahan itu karena kenapa? Karena saya bertarung di tempat yang saya tidak pahami aturan mainnya dan dalam tanda kutip busuk sekali. Dan saya harus menerima kebusukan itu gitu. Kalau kata teman saya Panji, politisi itu kayak masuk septic tank gitu. Pasti kecipratan lah. Ini yang busuk pilpres dan pileg atau bagaimana? So, I mean like politisi yang tarung gitu. Karena ini gimana caranya gitu. Kita tahu ada serangan fajar, kita tahu ada pengerahan struktur, kita tahu ada banyak Dilakukan oleh caleg-caleg muda juga? ya bisa ditanya masing-masing ya. Tapi itu ada kok. Ya, dan kita kadang-kadang menutup mata soal itu. Tapi ya saya termasuk orang yang tidak pengen menangisi hal itu. Ya udah selalu menang kan menang aja gitu. Iya, Tapi oke. lagi-lagi ya, saya termasuk orang yang meyakini Bang bahwa mau muda mau tua sama aja. Kalau Bro Valdo, apa sih harapannya kalau tembus ke Senayan, apa yang pertama kali ingin dirubah di parlemen? Saya masuk komisi 2 lah pasti. Iya, apa yang ingin Pertama saya pengen financial fair play di pemilu. Oke. Jadi nggak ada tuh orang yang bisa pakai 15M lawan 3M, nggak boleh. Pasti kalah nih yang 3M nih. Oke. Diratain. Lebih dari budget maksimal diskualifikasi. Ya. Jadi menurut saya dari semua persoalan-persoalan yang saya lihat, karena budget spending di politik ini terlalu besar. Ya, oke. Jadi kalau saya itu, pokoknya financial fair play dulu. Habis itu baru kita ngomong demokrasi. Ya. Habis itu kita baru ngomong partai, kita ngomong struktur demokrasi. Ya. Tapi Ya. tergantung kebutuhan partai juga. Ya, Kalau ya. partai tiba-tiba nyuruh saya ke komisi 7, saya bisa apa gitu kan. Iya, Ya iya. kan kadang-kadang di politik begitu. Iya. Oke. Karena kayak nih hak angket nih kan banyak cincong semuanya tiba-tiba nunggu arahan pimpinan gitu. Wah, tapi saya benar-benar pengen tuh kalau hak angket pileg dibuka. Pengen banget. Saya pengen tahu gitu. Pileg doang. Ya pileg pilpres apapun buka aja. Terutama pileg kalau saya. Iya, Kita iya. pengen lihat juga cara orang-orang nih duduk. Main Ini ya? bener Iya. nggak sih Oke. gitu. Iya. Tapi terlepas lagi-lagi Bang kan soal potensi politisi muda ya. Kalau saya termasuk orang yang percaya bahwa kalau saya nih ya, kalau saya nggak nyampe, ya entah karena partai, entah karena apa, nggak perlu ditangisi. Bagi saya anak muda yang masuk politik itu selamat, tapi jangan pernah keluar. Jadi jangan pernah keluar dari politik. Kalau udah Oke. masuk ya. Ya. Jadi selagi masih muda, coba aja terus. Termasuk saya sih pribadi sih nggak ada ngerasa Ya. patah Oke. semangat beban atau apapun. Ya, Karena oke. saya kira kalau kita lihat komposisinya kan banyak anak pejabat yang masuk. Ya mudah-mudahan ke depan banyak anak rakyat lah. Sudah. Iya. Udah Pangi, ini ada fenomena menarik di Pileg 2024 ya. Banyak incumbent yang nggak lolos dan banyak pendatang baru yang sebagian adalah artis atau public figure membuat kejutan nih. Ada situasi apa di pemilu 2024? Iya, ini kan kalau saya nggak mau nyebut bahasa brutal ya, pemilu yang paling memang Sebut high aja Bang. cost. Nanti di depannya udah di alas tadi. High cost ya, pemilu yang paling mahal. Makanya kalau Gen Z milenial hari ini terpilih jadi politisi, ya tentu bisa kita lihat itu anaknya toke, anaknya bohir, anaknya orang kaya, anak pejabat. Tapi yang murni dia karena umurnya itu memang belum ketemu sih, nggak banyak ya. Apalagi yang duduk di parlemen hari ini. Nah persoalan hari ini kemudian banyak incumbent tumbang. Incumbent tumbang itu karena memang dua hal. Pertama, incumbentnya level confidence terlalu kuat. Dia sudah percaya dengan investasi politiknya. Dia sudah punya dana pokir. Dia sudah reses. Dia sudah membawa program.
Dia sudah datang di acara kematian, orang sunatan, ada yang minta baju gratis, seragam gratis, Kondangan, saweran. Kemudian ada acara Jalan-jalan musibah, ke ada puncak. kebakaran, Ada umroh. ada umroh, dikasih Ada semua yang kan. umrohin 1.000 Nah, orang. dan mereka tadi yang sudah investasi itu, mereka yakin apa yang dilakukan ini semuanya akan menjadi aspek elektoral. Ternyata. Terjebak di situ. Oke. Ternyata di hari hanya bukan hanya soal belanja program. Ada lagi belanja yang disebut dengan finishing touch. Belanja sembako. Kayak bola dong, finishing touch. finishingnya ada. Jadi makanya ada juga orang ada tuh politisi yang udah tua-tua ngomong gini nih. Ketimbang kita belanja program, lebih baik belanja suara saja. Ya, Sampai segitunya itu udah bahasa umum kok. Ya, ya. Nah itu segitu parahnya memang politisi kita yang incumbent terjebak di situ. Makanya ada dulu ke bupati di pesisir selatan kan, di kampungnya Paldo. Ada juga gitu. Udah dikata appropriatingnya 80%. Dianggap sebagai bapak pembangunan. Semua anggaran pemerintah pusat dibawa ke pesisir selatan itu. Kalah bupatinya. Oke. Bupati tinggal ngomong apa yang menarik bahasanya. Saya udah waktunya kalian yang bantu saya. Oke. Karena semua yang saya lakukan hari ini saya sudah lakukan. Kalah. Sekarang waktunya saya minta tolong bantu. Ternyata itu dalam mazhabnya pandangan iman politiknya masyarakat nggak ketemu itu mazhab itu. Iya, iya. Giliran ganti-gantian itu nggak bisa. Oke. Tetap saja ya besok ya Iya. yang program ya program Pak. Ini- Itu bantuan pemerintah Pak, bukan uang Bapak. Karena uang Bapak belum dapat. caleg muda, public figure sejauh mana pengaruh popularitas? Ya kalau public figure tetap tenang kan dalam pemilihan presiden ya sama pileg itu saya melihat kecenderungan masih dominan DNA figur, kedekatan dengan personal Oke. personalisasi kandidat lah. Itu masih. Tapi ternyata di dalam pertarungan kontestasi pileg ya, saya mencermati itu logistik sama figur. Nah kalau figur misalnya DPD Komeng kayaknya hanya karena fotonya unik aja Ya, di 3 juta DP. suara. Ya, Itu ya. lebih daripada Oke. suaranya Oke. partai politik itu 3 juta suara. Itu Oke. karena hanya center of candidate faktor figur. Tapi logistik itu menjadi sekarang ini persoalan yang harus dilakukan revolusi ya. Revolusi total dalam pemilu kita adalah pembiayaan partai politik. Oke, baik. Itu juga penting. Udah, kira-kira komposisi dan kualitas parlemen kita 2024-2029 seperti apa? Dari gambaran Yang kepilih sekarang. Iya. Saya mencermati kan saya nggak tahu ya berapa kalau ada apakah saya meyakini mungkin 60% yang kepilih ke incumbent. 40% Sisanya wajah baru? Wajah baru 40%. Nah, ini kan Berapa persen yang muda? yang muda tadi saya nggak hitung ya berapa karena belum ada rekapitulasi hasil final ya yang tanggal 30 Maret besok ya. Jadi yang muda ini menurut saya betul-betul bukan karena faktor Gen Z, milenial, faktor muda. Ini betul-betul karena anaknya bupati, anaknya gubernur, anaknya toke itu aja. Anaknya ketum. Anaknya ketum itu aja. Jadi akses sebenarnya. Tapi murni karena seperti Paldo anak rakyat, ya nggak kepilih nih. Ini fakta. Tapi bukan berarti Paldo nggak terpilih karena partainya nggak lolos. Kan itu pertantangan challenge beliau. Ya. Tapi kalau di Sumatera Barat beliau udah anggota DPR. Iya, Karena iya. di Sumatera Barat ada sekarang kursi-kursi terakhir itu 48.000 jadi. Kursi-kursi terakhir ya. Iya, iya. Maksudnya, tapi kan ini Jakarta Timur. Iya, Tarungannya kursinya kursi mahal, Kalau kursi Valdo besar. maunya challenge ya kan. Dia Iya, maunya maksudnya tantangan kan. Nah, ini yang menurut saya langkah ya, yang anak rakyat bukan karena anak bupati, anak gubernur, anak kepala daerah, anak ketua umum partai, bukan karena anak toke, jarang. Ya, Karena oke. betul-betul karena umur kepilih, nggak ada. Nggak ada. Yang kepilih dia muda, iya, saya setuju dia muda, jadi anggota parlemen termuda, iya, tapi anak siapa? Anak toke. Iya, iya. Bukan karena anak muda gini, karena dia cerdas, programnya bagus, retorikanya bagus, enggak. Vidian. Ya, ya. Iya. Gimana nih? Firdian nih melihat potensi Vidian nanti 2000. caleg-caleg muda. Sebelumnya lah kemarin. Belum, Pak. 2009 lah. Bisa Gimana, lah. Fir? Ya, pertama saya tuh umur 23 tahun, Bang. Oke. Di teman-teman Beda setahun lah. beda setahun. Sama yang dua-dua. Oh, iya benar. Di usia teman-teman saya 23, 24, 25 seterusnya. Cuma ada 3 tipe yang nyalek gitu ya. Satu dia adalah darah biru gitu. 2 dia idealis naif. 3 dia emang dummy aja. Emang buat menuhin kuota Sedap. caleg gitu. Oke. Jadi buat Dami, idealis naif, sama darah biru. Dan pasti terpilih darah biru. Ini terbukti dari teman-teman sekitar saya aja ya. Karena gini Bang, saya kebetulan nggak nyalek tahun ini. Karena saya masih pengen banyak belajar dulu dari seluruh golongan di berbagai paslon dan berbagai elemen gitu. Tapi saya tergabung di salah satu komunitas caleg di DKI Jakarta. Oke. Namanya Navigasi Bang.
ada teman-teman Perindo, ada Manik, mantan KBM UIN, Bang Faldo juga kenal, ada Michael Syanipar. Ex-PSI juga ada Idris Ara, kebetulan juga anggota DPR DKI, cuman kalah kebetulan sekarang. Dari Demokrat ada, jadi dari PKB ada, PKS ada. Basically itu komunitas. Niat awalnya adalah bagaimana kemudian membangun Jakarta. Itu tidak perlu melihat partai, tapi perlu melihat figur. Dan 7 lebih orang itu bersepakat bahwa kemudian kita harus saling bantu crowdfunding, kita harus saling bantu update gagasan-gagasan kita untuk Jakarta, dan bagi-bagi strategi juga. Jadi itu pemilu ideal yang kemudian kami generasi muda bayangkan. Tapi faktanya Bang, semua orang di dalam circle tersebut gak ada yang menang. Gak ada yang menang Bang, satu pun. Bahkan yang karena ideal. Iya Bang, itu tadi nomor 2, karena ideal. Dan sekarang tuh Bang, tadi kalau Bang Faldo kan suka ngomongin pakai terminologi bola gitu ya, saya juga penonton bola. Sekarang tuh udah bukan lagi serangan fajar, tapi serangan golden goal. Udah bukan lagi subuh. Di depan TPS. Nih, amplop, fotoin ya pas keluar, ngeblos siapa. Mungkin yang malam ngasihnya 1 juta, yang di depan TPS cuma ngasih cepet, cuma kan orang akan menerima-nerima aja. Dan itu jadi satu, dan ya gini lah Bang, kita gak usah sebut nama, tapi kemudian kan ada caleg DPR RI yang ngeluarin 80 miliar, ada yang 44 miliar, DPR DKI ada yang 11 miliar masih kalah Bang gitu. Itu kalau anak rakyat nggak mungkin ya, meskipun masih muda ya? Wah nggak mungkin Bang, 100 juta aja masih mikir-mikir kita kan. Apa 1 miliar. Nah akhirnya saya menyebutnya ini ada inflasi money politics di pemilu 2024. Dimana orang ngeluarin jor-joran besar pun dia akan kalah sama yang paling ujung gitu, siapa yang ngeluarin gitu. Jadi, dan ini tentu saja Bang, sebagai part of generasi Z, generasi muda masa depan, ini adalah concern yang sangat-sangat membahayakan. Karena kita, ya saya misalnya 5 tahun lagi. Jadi ruang apa yang diberikan kepada anak muda pada pemilu 2024 ini? Ya ruang buat joget-joget kali mungkin ya, ruang buat dijadiin gimmick Sahabat aja Dami tadi. mungkin. Iya dan tetapi saya benar, Bang Faldo tadi bilang, harusnya orang yang paling bertanggung jawab untuk pembenahan ini adalah Presiden Joko Widodo. Statement itu saya afirmasi, tapi statement itu juga saya sanggah. Mana bisa presiden itu membetulkan demokrasi kalau dia aja melanggar demokrasi gitu. Kalau dia aja tidak menjadi contoh baik dalam demokrasi. Kalau dia aja ikut melakukan penggelembungan suara untuk berbagai catatan. Bro Faldo? Gimana? Buktiin aja lah. Buktiin aja. Ya, karena cawe-cawe kan ini kan. Ya wes lah. Ya, kalau orang kalah mau dengerin aja Bang. Jadi gitu Bang. Jadi makanya ya akhirnya kan hak angket diajukan juga bukan tanpa sebab. Mak gimana tuh ceritanya hak angket tuh? Jadi nggak tuh kawan-kawan tuh? Baru 3 kemarin ngomong. Dan di luar hak angket juga kita, ya ini Bang ya, sebagai part of gerakan sipil ya, kita mempercayai bahwa tidak pernah ada presiden itu tumbang karena DPR RI-nya. Semua presiden tumbang karena gerakan sipil nih. Jadi bagi saya anggota DPR itu nggak konsisten terserah. Tapi pada akhirnya teman-teman saya masih ada dalam gerakan sipil, gerakan mahasiswa itu tetap jalan dalam prosesnya untuk kemudian mengadili Presiden Jokowi gitu. Iya. Jadi ya itulah harus ada pembenahan revolusioner dan ya tapi susah kalau presidennya Joko Widodo. Oke. Termasuk Prabowo Subianto kalau Ini misalnya. kalau udah bobo revolusi harus kita tahan ya. Karena ini tetap pengen masuk skema industri guys ya. Jadi jangan sampai nanti iklannya itu kagak masuk. Bro Faldo, thank you. Doi nge-podcast biar masuk industri nih. Biasa radio-radio aja. Firdian, thank you ya. Siap. Udah pagi, thank you. Kita tunggu nanti komposisi di Senayan seperti apa ya. Thank you sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita di podcast Cawe-Cawe. Oke, sampai di sini podcast Cawe-Cawe untuk episode kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan jumpa lagi di episode podcast Cawe-Cawe berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jadi tadi soal apa?